Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada dua pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca dari internet, baik dari artikel jurnal atau dari website-website yang bisa dipertanggungjawabkan tentang sejarah Islam di anak benua India. Dan kalian telah melaksanakan tugas tersebut dan sudah dilaporkan di grup WhatsApp. Maka pada kesempatan hari ini, pada kuliah kita hari ini, saya ingin mensistematisasi apa yang telah kalian baca, apa yang telah kalian diskusikan pada dua pertemuan sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang sejarah Islam di India, saya membaginya menjadi 4 periode. Yaitu yang pertama adalah periode persentuhan awal. Kemudian periode yang kedua saya sebut sebagai periode munculnya kerajaan-kerajaan. Kemudian periode ketiga saya sebut sebagai periode akulturasi kebudayaan. Dan periode keempat yaitu periode disintegrasi. Ini adalah periodisasi sejarah Islam di India. Dan periodisasi ini saya buat, saya framing supaya memudahkan kajian kita tentang sejarah Islam di India. Kalau kalian punya referensi atau punya pendapat yang berbeda dengan klasifikasi ini, boleh-boleh saja. Karena periodisasi ini tidak mutlak. Ini hanya interpretasi saya untuk kemudahan kajian kita. Baik, kita awali dari periode pertama, yaitu periode persentuhan awal. Apa yang saya maksud dengan periode persentuhan awal? Jadi yang dimaksud di sini adalah satu fase di mana ajaran-ajaran Islam itu telah sampai kepada masyarakat India yang mayoritas mereka memeluk agama Hindu. Dan terjadi kontak antara masyarakat Muslim dengan masyarakat India. Nah, itu yang kita maksud dengan apa? Kita maksud dengan periode persentuhan awal. Dan pada periode persentuhan awal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah melewati jalur dagang. Jadi pertama kali Islam dikenal di masyarakat India itu justru terjadi pada era perdagangan. Karena dalam sejarah perdagangan di Timur Tengah dan di Asia, masyarakat Arab dengan masyarakat India itu sudah terjalin perdagangan bahkan sebelum Masehi sudah terjalin perdagangan antara mereka. Maka ketika Islam masuk ke Arab, kemudian masyarakat Arab berbondong-bondong memeluk Islam, saya kira tidak butuh waktu lama untuk masyarakat India mendengar bahwa ada agama baru yang bernama Islam yang lahir di tanah Arab. Jadi persentuhan awal lewat jalur perdagangan. Kemudian fase berikutnya adalah jalur militer, gitu ya. Dan jalur militer ini terjadi terutama pada masa dinasti Umayyah. Ada beberapa ekspedisi pada masa Umayyah, ekspedisi militer yang dikirimkan ke wilayah India. Di antaranya adalah ekspedisi yang mengutus Muhammad bin Qasim. Pada saat itu Muhammad bin Qasim diutus untuk menaklukkan wilayah Sind, satu wilayah kecil yang ada di India dari Irak. Jadi di wilayah Sind, di situ sesuai dengan garis itu, gambar itu. Nah, akan tetapi ini belum kita sebut sebagai era kerajaan. Kenapa? Karena sifatnya mikro, gitu ya, sifatnya mikro. Wilayah yang ditaklukkan, yaitu wilayah Sind, itu hanya wilayah kecil dan kontrolnya berada di pusat, gitu ya, di pusat kekuasaan Umayyah. Jadi tidak kerajaan yang pusatnya ada di India. Makanya kita sebut ini sebagai periode persentuhan awal. Nah, kemudian periode kedua, sebelum ke situ, ada beberapa referensi yang bisa kamu baca untuk mendukung yang saya sampaikan tadi. Di antaranya adalah referensi buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Mun'im An-Namiri. Jadi Dr. Abdul Mun'im An-Namiri adalah seorang sejarawan dari Mesir. Dia menulis buku yang judulnya Tarikhul Islam fil Hind atau Sejarah Islam di Tanah India. Di dalam buku itu dijelaskan juga bahwa asal muasal perjumpaan
antara Islam dengan Hindu itu adalah melalui jalur perdagangan, gitu ya. Kalian bisa mendownload buku ini gratis. Saya juga membacanya lewat download di internet. Nah, periode kedua saya sebut sebagai periode munculnya kerajaan-kerajaan. Nah, pada periode ini sudah mulai tumbuh kerajaan-kerajaan di wilayah India, kerajaan-kerajaan Muslim ya. Dan dalam catatan sejarah, pertama kali muncul kerajaan di tanah India itu dibawa oleh seorang panglima perang yang bernama Mahmud, yang dalam literatur sejarah dia dikenal dengan nama Mahmud Ghaznawi. Dia dikenal sebagai Mahmud Ghaznawi adalah karena dia berasal dari satu kota yang namanya Ghaznah. Dan Ghaznah ini letaknya ada di utara India. Ini orangnya. Mahmud Ghaznawi menguasai wilayah yang sangat luas. Beberapa wilayah di Iran dikuasai, bagian Afghanistan dikuasai, kemudian sampai ke beberapa wilayah India dikuasai. Nah, ini adalah untuk pertama kalinya wilayah India menjadi bagian dari wilayah kerajaan Muslim. Dan ibu kotanya ada di Ghaznah. Nah, Ghaznah yang saya lingkari itu ya. Ada di sebelah utara India. Kemudian kepemimpinan Mahmud Ghaznawi ini di dalam sejarah sering disebut sebagai periode dinasti Ghaznawiyah, gitu ya. Periode dinasti Ghaznawiyah. Dia mendirikan kerajaan yang kemudian disebut kerajaannya sebagai kerajaan Ghaznawi. Akan tetapi kepemimpinan Mahmud Ghaznawi ternyata tidak lama, karena kemudian dia diserang oleh seorang panglima perang yang bernama Muhammad Ghori pada periode berikutnya. Muhammad Ghori. Kurang lebih pada tahun 1160 Masehi. Muhammad Ghori kemudian menaklukkan kerajaan Ghaznawi yang kemudian menguasai kerajaan dan memindah ibu kota dari Ghaznah ke Lahore. Nah, Lahore di situ. Jadi ibu kotanya sudah masuk ke wilayah India. Nah, kemudian Muhammad Ghori ini mendirikan kerajaan, mendirikan dinasti yang kemudian disebut sebagai dinasti Ghur, gitu ya. Dinasti Ghur atau dinasti Ghuri. Kalau dalam literatur Arab dinasti Al-Ghuriyah, gitu ya. Dan ada beberapa raja yang memimpin. Sampai kemudian dinasti Ghuri itu kemudian dipimpin oleh penggantinya yang bernama Qutbuddin Aibak. Nah, Qutbuddin Aibak ini adalah panglima militer dinasti Ghuri sebenarnya, panglima militernya. Sebenarnya dia adalah seorang budak yang kemudian memiliki keterampilan militer yang baik, sehingga dia diangkat menjadi panglima militer utama di dinasti atau di kerajaan Ghuri. Yang kemudian sepeninggalan Muhammad Ghuri, dia kemudian diangkat menjadi raja dan mendirikan kerajaan, gitu ya. Akan tetapi kerajaannya disebut sebagai kerajaan Mamalik. Kenapa? Karena Qutbuddin Aibak adalah salah satu budak atau bekas budak, gitu ya. Maka kerajaannya disebut sebagai kerajaan hamba sahaya atau dalam bahasa Arabnya Mamalik, gitu ya. Dan ada beberapa raja yang memimpin, gitu ya. Nah, setelah era kepemimpinan Qutbuddin Aibak, Qutbuddin Aibak ini mengubah pusat kekuasaannya dari Lahore ke Delhi. Jadi lebih masuk ke jantung kebudayaan India. Delhi kan dia lebih masuk ke wilayah kultural India, gitu ya. Nah, setelah era Qutbuddin Aibak, kerajaan-kerajaan Muslim di India dipimpin oleh raja-raja kecil yang pengaruhnya tidak sebesar pengaruh raja-raja sebelum Qutbuddin Aibak. Sampai pada tahun abad 15 ya, sampai pada abad 15, ketika itu Delhi dikuasai oleh seorang raja yang bernama Iskandar Lodi. Karena kepemimpinannya dianggap kepemimpinan yang buruk, maka kemudian ada seorang panglima militer dari
Turki yang bernama Bahauddin Babur, di Turki disebut Babur atau Beber gitu ya. Pada tahun 1526 dia berangkat ke Delhi, kemudian menaklukkan Iskandar Lodi dan menguasai Delhi dan mendeklarasikan berdirinya sebuah kerajaan baru. Maka mulai pada saat itulah dimulai kepemimpinan raja-raja Moghul. Jadi Babur ini kemudian mendirikan kerajaan Moghul gitu ya pada tahun 1526. Nah, ini berakhir dengan berdirinya kerajaan Moghul, maka periode kedua ini berakhir. Kita masuk ke periode yang ketiga.